Shalom jadi si Perje. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Pada pagi hari ini kita mau bersuka cita. Mari kita siapkan posisi yang terbaik. Boleh dilihat dulu dong teman-temannya di kanan di kiri. Disapa dulu shalom. 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 Berikan senyuman yang terbaik karena kita mau bersuka cita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Tuhan, haleluya. Woo. Sama-sama tepuk tanganmu di atas kepala, come on. My Savior, redeemer,
pada hari ini sorakan. Pada hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, amin. Bahwa Tuhan telah mengalahkan maut, amin. Sama-sama tepuk tanganmu, come on. Kami percaya Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan bahwa hari ini ada hari kemenangan bagi kita semua. Sorakan haleluya. Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, sama-sama nyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. Sekali lagi dari awal, dengan lebih semangat lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman. Dengan imanmu, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Katakan, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertekun, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah. Bahwa Dia apa? Raja. Mari dengan lebih lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya. Aku mau dengar anak muda lebih sungguh lagi. Katakan, mari kita semua umat pilihan-Nya, dengan panggilan-Nya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari kita semua, mari maju, umat pemenang. Kami kan bangkit Tuhan, bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, kami mau nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertekun, semua lidah mengaku bahwa Dia, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kami nyatakan, dialah Raja. Aku masih lihat anak-anak muda pada hari ini masih lemes-lemes. Ayo buat Tuhan pada bangkit pada hari ini. Kita kasih terbaik buat Tuhan, amin. Sama-sama tepuk tangan kepala, come on. Mari sama-sama dengan tangan terangkat, nyatakan, bukan bagi, Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, kami mau nyatakan kebesaran Tuhan pada hari ini. kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku bahwa Dia Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siap-siap semuanya, kita kasih terbaik buat Tuhan. Katakan, bukan bagi, nyatakan kemuliaan. Bukan bagi,
hari ini dia bangkit, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, amin. Amin. Ayo dong anak-anak muda lebih lagi buat Tuhan, amin. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan, mohon. Dengan segenap hatimu, nyatakan bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Kami mau bertepuk tangan Tuhan, bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Mari yang di belakang katakan, oh Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Kami mau nyatakan Tuhan masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Sekali lagi katakan, para papa. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Dengan segenap hatimu nyatakan, bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Dengan tangan terangkat katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semuanya Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Semuanya masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Let's the music, praise the Lord. Kami percaya Tuhan, bahwa hari ini pintu keselamatan telah dibuka. Haleluya. Haleluya. Katakan, para papa. Para papa. Sekali lagi, para papa. Para papa. Mari anak-anak muda nyatakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Dengan segenap hatimu masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan. Dan sekali lagi dengan lebih semangat nyatakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Sama-sama semuanya, para papa. Para papa. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sebelum duduk, boleh kasih tahu kanan kiri bilang, Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita sudah bangkit. Silakan duduk teman-teman semua. Aku percaya kita semua bersuka cita, amin. Amin. Coba lihat kanan kirinya, senyumin. Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Tuhan kita telah bangkit. Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Yes. Oke teman-teman, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau ucapkan syukur ke Tuhan atas pengorbanan di atas kayu salib, atas darahnya yang telah Dia berikan untuk hidup setiap kita. Yes.
bangkit bagi setiap kami Tuhan. Yes. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Katakan dengan segenap hatimu. Yes, Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Are you Lord God Almighty? Yes. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Panggil namanya. You are holy God. Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Jesus. Ini pujian kami Tuhan. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, Jesus. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Worthy is the Lamb. You are holy. Panggil namanya. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Angkat kedua tanganmu, you are holy. Mari angkat kedua tanganmu anak muda. Angkat tanganmu. Kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini sebelum dengar firman. Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh Jesus Lord. Worthy is the Lamb. Dengan suara keras, you are holy. Amen.
menyembah Tuhan. Biar seisi ruangan ini memuji Tuhan. Biar seisi ruangan ini memuliakan Tuhan. Oh, you are holy. Dengan suara keras, dengan suara nyaring, katakan, are you Lord God? Oh, Jesus. You are holy, Lord. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say amen. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Nama di atas segala nama hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kebanggaan, keagungan, kekal sampai selama-lamanya. Pagi ini anak-anak muda akan dengar firman Tuhan. Kenapa kami dengar firman? Karena kami tahu Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Dan kami menaruhkan kepercayaan kami semakin kuat. Karena kami tahu Tuhan kami tidak mati. Tuhan kami hidup untuk selama-lamanya. Bahkan lebih daripada itu semua, kami percaya Engkau Allah yang lahir, Engkau Allah yang mati, Engkau Allah yang bangkit. Itu semua karena cintamu buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau menyendengkan telinga kami terima firman Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami butuh suara Tuhan, bukan hikmat manusia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di tempat ini, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sama seperti di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang datang bukan daripada Tuhan, intimidasi, serangan, pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan, bersatu hati kami ucapkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi keluar dari tempat ini. Hari ini kami persilakan Allah Roh Kudus membasahi setiap kami, menggemburkan hati kami. Dalam nama Yesus. Setiap anak muda yang siap terima firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk teman-teman sekalian. Happy Sunday and Shalom. Shalom. Oh, nggak ada yang jawab Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga dan itu bukan isapan jempol belaka. Katakan amin. Jangan jadi anak muda yang cuma percaya cerita kalau Tuhan mati dan Tuhan bangkit. Tapi jadilah anak muda yang tidak cuma percaya tapi hidup di dalam kehidupan bersama Tuhan. Katakan amin. Kak Steven mau tanya sekali lagi pagi hari ini. Saya mau semuanya jawab dengan sukacita, semangat, roh yang menyala-nyala. Sekali Yesus tetap. Waduh segitu doang, kalah lu sama yang di Monas. Bisa lebih lagi gak? Masa lu malu sih ngomong Yesus aja lu malu. Tapi maunya masuk sorga ya? Iya. Gimana lu mau masuk sorga tapi ngomong Yesus aja gak ada suaranya. Meskipun pakai masker, ngomong yang kencang. Sekali Yesus tetap. Sekali Yesus tetap. Jangan ada Allah lain. Pagi hari ini kita akan membahas apa dampak dari kebangkitan Tuhan. Iya dong? Buat apa sih Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian? Seharusnya kalau yang namanya Tuhan, dia bisa saja melakukan segala sesuatu yang dia mau. Tetapi kenapa dia memilih jalan untuk mati dan dia memilih jalan untuk bangkit? Berarti ada sesuatu dong yang akan dia lakukan dan dia kerjakan. Dengar ya, kalau Yesus gak bangkit, hari ini gak akan ada orang Kristen di seluruh dunia. Camkan itu. Gak ada. Bahkan gak ada alasan untuk kamu datang ke gereja. Pertanyaan Kak Steven, kamu datang ke gereja karena kamu beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, betul? Mulai sekarang kalau ngomong Tuhan tuh jangan tanggung-tanggung.
Tuhan Yesus gitu loh. Malu banget sih. Tuhan tuh banyak, nabi banyak, raja banyak, juru selamat cuma satu. Siapa namanya? Sekali Yesus tetap. Sekarang sambil jawab Kak Steven, sambil tangannya dikepalin, sambil ditonjokin ke atas. Sekali Yesus tetap. Kurang. Kalah loh sama partai politik. Ini Yesus hidup loh. Ulang sekali lagi, dengan suara manusia, bukan suara ubur-ubur. Sekali Yesus tetap, itu sudah. Kenapa Yesus harus bangkit? Karena Yesus harus mempertaruhkan firman-Nya. Dia harus menggenapi firman-Nya. Sekali A, A. Sekali B, B. Sekali C, C. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Karena Tuhan gak pernah bohong, boleh gak kita bohong? Jawab, jangan pada mingkem. Karena Tuhan tidak berdosa, boleh nggak kita bohong? Karena Tuhan nggak pernah ingkar janji, boleh nggak kita ingkar janji? Siapa yang mau percaya Yesus sampai akhir menutup mata, angkat tangan. Lemas banget, turunin. Ini pantas nih Kak Gea. Gea kan tadi namanya. Kak Geo. Pantas aja Kak Geo bilang, semangat dong anak muda, ngangkat tangan. Ngangkat ketek aja lu lama bener. Siapa yang mau percaya Yesus sampai mati? Angkat tangan. Jangan diturunin dulu, belum disuruh sama pendeta. Yang gak ngangkat tangan ini pada mau masuk kemana ya? Angkat loh, bener. Angkat. Gue tungguin loh sampai ngangkat. Oh iya beneran, ini soal kebenaran men. Yang udah angkat tangan, tepok dengan kasih sebelah kanannya. Percaya Yesus makanya. Sekali Yesus tetap. Nah, kenapa Yesus harus bangkit? Satu, karena kalau Yesus gak bangkit, kepercayaan kalian sama Kak Steven sia-sia. Untuk apa kita menaruh kepercayaan kepada sesuatu yang bohong? Males ya? Ngapain? Kita mah percaya yang pasti-pasti aja. Kita percaya sama yang pasti-pasti aja. Kenapa kok Yesus harus bangkit? Karena dia membela firman-Nya dan kepercayaan kita gak akan pernah sia-sia men. Nah sekarang kalau Yesus bangkit, dampaknya ke orang percaya itu apa? Oke? Nah yuk kita bahas pada siang hari ini. Apa dampak kebangkitan dari kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Klik slide keempat. Klik. Satu lagi dari Mayora. Iya. Apa dampak kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Yang paling umum, karena Yesus bangkit, ada kekristenan sampai hari ini. Kalau Kristus nggak bangkit, maka nggak akan ada gereja. Lah, gereja itu ada tujuannya untuk apa? Untuk menceritakan tentang Kristus. Tapi kalau nggak ada Kristusnya, artinya ini cuma cerita nenek moyang biasa. Cerita seperti cerita Cinderella. Namanya siapa sih, Cinderella atau Cinderella sih? Ella, Cinderella, rela aku relakan. Seperti cerita Cinderella, seperti cerita Peter Pan, seperti cerita apa lagi? Kancil, seperti cerita Noah. Bener, ada ceritanya, tapi gak ada wujudnya. Fiktif belaka. Sedangkan menjadi orang Kristen itu kita harus tajam seperti silet. Setajam silet. Bener loh, kalau Yesus gak bangkit, buat apa kalian ada di gereja? Iya dong. Justru karena Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus ada buat engkau dan saya, makanya ada rumah Tuhan, ada kekristenan, ada gereja. Yang setuju katakan aham. Good, bagus. Nah sekarang apakah dampak dari kebangkitan Kristus buat orang-orang yang percaya? Klik satu kali. Oke, siapa di sini yang dilahirkan dengan pita suara? Boleh angkat tangan, bisa bicara? Oke, turunkan tangannya. Dalam berbagai hal kamu boleh diem. Tapi untuk baca firman Tuhan semua harus keluar suara, katakan iya. Ada yang gak keluar suara baca ayat, gua doain mingkem. Lu tinggal pilih, jangan macam-macam nih sama hamba Tuhan. Kakak ngutuk saya, enggak. Ini prinsip, firman Tuhan itu harus dibaca, bukan digumam. Katakan bukan digumam. Digumam tuh Yesus aja lu dengar. Depannya gak lu baca.
Kita akan baca firman Tuhan. Yang punya suara angkat tangan. Turunkan tanganmu, kita baca dengan suara yang benar. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 2, 3. Tetapi syukur yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih. Tidak. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus membawa satu kata, yaitu glorify, kemenangan. Kenapa Yesus bawa satu kata yaitu kemenangan? Karena di dalam firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 26, bahwa yang namanya maut itu sudah tunduk. Musuh terakhir yaitu maut udah dikalahkan sama Yesus. Kalau rajanya saja dari kesulitan umat manusia sudah tunduk, masalah apa lagi yang lebih gede dari rajanya? Bener dong? Kesusahan terbesar manusia itu mati loh. Sedih bisa dihibur. Bisa nonton drakor, bisa makan enak, bisa pergi jalan-jalan, bisa healing, bisa staycation, bisa me time. Tapi kalau udah mati, yang ada lu dicengbeng. Bener gak? Lu udah gak bisa, lu tidak bisa lagi melakukan aktivitas ketika lu mati. Nih sekarang nih, lu sebel sama gua. Kesel sama Kak Steven. Ya dong, berarti sebel dong. Masalah gak? Masalah. Emosi. Tapi ketika di tengah-tengah kekesalan, papa datang. Anakku, nih ada iPhone 14 Pro Max. Keselnya hilang gak? Yang sebelah sini gak jawab kenapa? Apa ini mah? Kalau lu lagi kesel, tiba-tiba ada orang tua lu datang bawa 14 Pro Max iPhone. Lu seneng gak? Seneng. Masalah apapun dalam hidup bisa pudar. Tapi kalau yang namanya udah mati, ada yang bisa berubah gak? Atau jangan-jangan ketika lu mati, lu didatengin nih sama temen lu. Mati juga, mati kan? Mati. Jangan mati dong. Mati, mati nih. Mati enggak? Mati enggak? Mungkin aja. Tapi kalau lu udah mati, iPhone 14 termahal pun gak akan bisa menghibur dan membangkitkan lo. Staycation pun gak akan bisa. Tapi kalau orang mati bisa staycation, yang ada lu kabur. Iya dong. Kenapa? Berarti maut, kematian adalah musuh paling besar. Yang paling besar aja udah tunduk di bawah kaki Yesus. Apalagi cuma masa lalu yang sepele. Nah sekarang Yesus bangkit, artinya dia menang atas maut. Maka firman Tuhan katakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan Yesus atas maut itu adalah kemenangan kita, katakan amin. Kita yang harusnya binasa, gak jadi binasa karena peroleh hidup. Jangan ngomong yang kekalnya dulu deh, hidupnya dulu. Harusnya lu dan gue mati loh, seriusan. Kita tuh orang yang gak pantas hidup. Karena gak ada orang yang sempurna. Tapi karena kematian satu orang namanya Tuhan Yesus Kristus, dia mengubah dunia dan semua dunia bisa menjadi selamat. Hanya karena pengorbanannya. Jadi ketika Yesus bangkit, itu adalah sebuah kemenangan. Nah sekarang pertanyaannya, apa dampak dari kemenangan yang sudah Yesus lakukan bagi orang percaya? Yang pertama, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan, katakan amin. Yang percaya Yesus bangkit bawa kemenangan, katakan amin. Apa dampak dari kemenangan Kristus? Yang pertama, engkau dimampukan untuk berdiri teguh. Berdiri teguh ini soal apa sih Kak? Ini soal prinsip. Orang itu hidup harus punya prinsip, benar? Saya gak berapa lama putus sama pacar saya karena kita berbeda prinsip. Prinsip saya ganteng, menurut dia gak ganteng. Kan asem. Kita beda prinsip nih. Apa prinsip lo? Ya menurut lu cakep, menurut gue kagak, gila. Gitu. Kita itu hidup harus punya prinsip. Contoh, ketika kamu pergi ke Grand Indonesia, ya kan? Kamu tahu, kamu orang yang punya uang.
Bapak kamu adalah seseorang yang bisa memberikan kamu kartu kredit unlimited. Katakan wow. Ketika kamu masuk ke satu store yang bernama Jazz, gak boleh sebut merek, nanti kena. Bernama Jazz, tahu kan tas-tas mahal, baju mahal, dompet mahal, mereknya Jazz. Pertanyaan Kak Steven, lu pede gak masuk ke dalam store itu? Jawab, jangan ngangguk. Pede gak? Ditanya ngangguk aja lu, kenapa bisu? Kalau lu punya duit banyak, lu masuk ke store, lu pede gak? Pede. Apa? Jazz. Jangan Jazz, ikat rambut lu dibanderol gue bayar. Masuk ke Zerong. Gak boleh sebut merek. Bahaya. Masuk. Jangan ngelihat jaket yang mahal. Ngelihat sepatu yang mahal aja. Ambil, cobain. Kayaknya gak pantas. Coba yang lain. Ini kayaknya boleh. Kenapa lu percaya diri? Karena lu punya duit. Karena ada sesuatu yang lu pegang. Betul? Nah, tapi permasalahannya gini. Coba tanpa mengurangi dan merendahkan profesi tertentu. Kita hidup pas-pasan. Ya, sekolah pun ya karena anugerah bisa sekolah. Tiba-tiba diajak ke Grand Indonesia. Masuk ke Zara, ciut gak badan lo? Ya kan? Orang punya duit yang dilihat pantas gak? Gue pantas gak dipakai jas gini? Jawab, ngangguk aja. Pantas gak? Mehong. Kalau gue nggak salah gue, mata gue nggak salah. Tapi kalau orang nggak punya duit, yang dilihat apa? Harga. Pas udah ngelihat, menggigil. Garis. Gak apa-apa Kak, dicoba dulu aja. Ijo darah, ijo lumut, ijo apa. Enggak. Gak usah Mbak, gak usah. Jangan mau nyobain sepatu. Nengok bareng aja. Yesus hidup. Gitu kan ya. Belok ke kanan, nyobain jaket. Ya kan? Nah kan hari ini nih teman-teman singers kan pada pakai roknya bersamaan ya. Pasti kan pada nyariin diri kan. Datang, pas ngelihat. Aduh kayaknya gue gak jadi singer aja deh. Mehong. Karena gak punya, karena gak ada yang bisa kita pegang. Tapi kalau ada sesuatu yang kita pegang, biar kata gak punya cash, cukup punya satu platinum. Jangan timbang jas. Ini lo gaji lo sederet nih, gue bayar. Kenapa? Karena punya sesuatu yang dipegang. Sebagai manusia, kita itu gak punya pegangan loh. Lu mau mengandalkan siapa? Lu mau mengandalkan harta bapak lo? Dalam sekejap bisa hilang loh harta bapak lo. Mau bukti? Kasus anak yang kemarin lonjak itu. Ya gak boleh, nanti gue gak diundang lagi sama Kojung, terlalu ekstrim. Itu loh anak yang itu. Paham lah ya? Yang mana? Hanya dalam waktu sekejap, gara-gara rubrikon, makin menyudut. Enggak. Kita mundur. Hanya karena mobil mewah. Cakep. Lu pikir gue lagi bantun? Enggak. Hanya karena mobil mewah. Harta keluarganya disita CS dalam waktu 1 malam. 1 malam. Semua rekeningnya dibekukan. Mau bangga lu sama harta yang bapak lu punya? Lu mau berpegang pada apa? Mensana, Corporesano, Mensana, Corporesano. Gak sekolah sih lu Gio. Bingung. Lu waktu makanya pas lagi pelajaran penjas masuk. Jangan ibadah. Ibadah boleh, tapi pas lagi penjaskes lu belajar. Mensana, Corporesano. Gak ada yang tahu. Dilarang merokok sembarangan. Lu pada sekolah gak sih lu? Di dalam tubuh yang kuat, di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang
kuat. Tahulah apa itu. Yang gue hafal Yohanes 3 ayat 16. Kesebelah dong. Yeah. Nah, gue mah kagak takut Kak, kena sakit. Badan seger, otot di tempatnya. Pegangan gue aja, muka mulu lu. Gue kalau ngomongin muka gue jadi nge-Joshua soalnya. Kokot celing. Gitu ya. Muka oke. Gue mah duit gak megang gak apa-apa. Yang penting penampilan gue oke. Nanti juga orang-orang bakalan ngedeketin gue. Satu kali lagi berenang kecengklak, tiba-tiba pengkor begini gimana lu? Lu mau apa yang lu banggain? Ya? Manusia tuh gak punya pegangan hidup. Apapun yang dipegang manusia itu sementara men. Kepintaran. Lu mau mengandalkan kepintaran. 300 tambah 270 akar 29. 224. Oh pinter, hebat. Tiba-tiba satu kali lagi tidur, bangun-bangun. Siapa nama saya? Siapa nama saya? Siapa nama saya? Tepok tangan, salah tangan. Lu mau bikin apa? Lu mau berpegang pada kepintaran lu? Nggak ada. Tak ada yang abadi. Pada hakikatnya manusia tuh nggak punya sesuatu yang bisa dia pegang secara utuh sampai selama-lamanya. Maka dengan kebangkitan Yesus dari maut, dia bilang begini, gue bangkit supaya lu punya pegangan yang teguh. Gue bisa ada karena gue punya Yesus. Katakan uhuy. Sekali Yesus tetap, itu sudah. Gitu dong ya kalau ibadah. Jangan cuma ngeliatin gue doang, emang lu pikir gue wayang? Gak apa-apa, udah kayak di rumah sendiri. Cie. Jadi gak enak gue nih. Ayo kita ke ibu-ibu aja. Berdirilah teguh. Banyak anak-anak muda gak bisa berdiri teguh. Kenapa? Karena kamu punya pikiran yang membatasi pikiranmu. Aduh, aku hanya butiran debu. Aku hanya anak bawang di pinggir sunter. Aduh, aku hanya sekolah di sekolah begini. Aduh, siapa saya datang ke GTC gitu kan ya. Asyir udah heboh-heboh nih. Shalom, happy Sunday, selamat datang. Bahkan untuk membalas shalom aja gak percaya diri. Kenapa? Apalah daya tanganku yang kotor dan hina ini. Gak bisa. Tapi hari ini saya kasih tahu sama kamu, itu semua cuma tipuan iblis belaka. Karena dengan kebangkitan Kristus, Kristus bawa kemenangan supaya apa? Supaya lu berdiri teguh, supaya lu percaya diri. Gua mampu, bukan karena kuat gagah gua. Karena Yesus sudah bangkit dan dia hidup dalam hidup gua. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Cuman segitu. Wah, kayak Agnes ceritanya. Cuman segitu. Saya kasih tahu sama teman-teman, kebangkitan Kristus membuat engkau bisa berdiri teguh. Mungkin engkau gak punya banyak uang, mungkin engkau gak secerdas teman-temanmu, mungkin engkau gak punya talenta sehingga engkau bisa melayani dengan begitu hebohnya. Tapi saya mau kasih tahu, gak ada yang bisa menjauhkan engkau dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan gak boleh ada yang memberi nilai kepadamu karena di dalam Yesus engkau sempurna. Dia bangkit untuk menjadikan engkau sempurna. Siapa yang mau lihat gue? Hitam sempurna. Lu semua tanda lahir di pantat, di kaki, di ketek, gue di muka. Julukan cemong. Iya kan? Kurang sempurna apa gue untuk dihina? Tapi gak boleh ada yang kasih nilai buat gue. Karena keberadaan gue sampai hari ini. Karena Kristus sudah menang dari kematian. Dan gak boleh ada yang membuat gue rendah. Gue tetap berdiri bukan karena gue mampu, tapi karena ada Yesus yang memulihkan gambar diri gue sehingga gue berdiri teguh. Hari ini gak peduli apa yang sedang ada di pikiranmu. Anak yatim kah? Gak punya duit kah? Sekolah di tempat yang buruk kah? Tidak punya handphone bagus kah? Datang ke sini naik angkot kah? Hanya naik motor kah? Tidak mempunyai mobil kah? Gak peduli. Yang lu perlu tahu, Yesus jaminan lu untuk berdiri teguh dan lu katakan, gua ada karena Yesus. Lu boleh ngerendahin gua, gak masalah. Kalau lu merendahkan gua, lu bermain-main dengan gua, lu bermain dengan Tuhan yang kasih kemenangan buat gue.
Sampai sini yang nangkep katakan Soalnya gue ngeliat muka lu kayaknya diem semua. Yang nangkep katakan bagus. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu memberi kemenangan untuk kita. Kemenangan untuk apa Kak? Berdiri teguh dan yang kedua, tidak goyah. Apa yang membuat murid-murid Yesus lari tunggang langgang ketika tahu Yesus mati? Karena dia nggak goyah. Dia nggak goyah, dia nggak teguh. Dia goyah dengan pendiriannya. Pernah nggak lu goyah dalam hidup? Wah, nggak pernah Kak. Saya percaya Yesus. I surrender all. I surrender all. Bagus. Tapi kalau ada masalah, pernah nggak lu ngomong gini? Masa iya Tuhan tolong? Pernah nggak? Yang pernah jangan jawab. Jawab aja dalam hati. Oh gitu. Kalau lu pernah melakukan hal itu, artinya lu goyah. Dan ingat ya, orang goyah itu orang yang merendahkan Tuhan. Artinya lu gak percaya bahwa Tuhan sudah susah-susah bangkit. Sebenarnya gak susah sih, ini dramatisir aja. Dia sudah bangkit dari maut. Kasih kemenangan buat kita dan jaminan supaya lu gak goyah. Supaya lu punya pegangan hidup. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi ketika ada masalah datang lu bilang bagaimana? Ya namanya gua Kak, mau bagaimana lagi? Inilah apes. Amsyong. Ke gereja ya ke gereja. Berdoa ya berdoa. Baca firman ya, tapi beginilah. Denger ya. Bersama Yesus gak boleh goyah. Sekali percaya tetap percaya, katakan. Sekali percaya tetap percaya. Sekali setia tetap setia. Bagaimana lo bisa memberikan apa yang terbaik dari hidup lo kalau lo berjalan dengan orang yang gak setia? Ada gadis cantik gak di sini? Boleh angkat tangan? Bagus. Anak gue pasti. Kenapa? Udah pulih. Perempuan-perempuan yang lain, kalau seandainya ditanya, ada gak gadis cantik di sini? Gak ada yang berani ngangkat tangan. Takut dibilang apa? Kepedean. Jangan goyah, Tuhan ciptakan lu sempurna men. Biasa yang kedua udah jauh lebih bertobat. Ada gak gadis cantik di sini? Boleh angkat tangan? Kan? Nah, coba yang angkatnya paling tinggi. Nama kamu siapa? Nama kamu? Chelsea. Andai aja nih, kita seumuran. Kenapa sih lu kurang asma? Kan gue bilang andai ini kita seumuran. Oke. Terus mau gak mau gue suka nih sama lu Chelsea. Kita pacaran. Tapi lo gak merasakan kalau gue nih orang yang setia. Kalau ditanya sama orang nih, kok Felix misalnya tanya, Pen, lu jadian sama Chelsea? Enggak, cuman temen. Lu gondok gak? Gondok gak? Ya. Ditanya lagi sama orang, wih lu udah jadian sama Chelsea? Biasalah, baru-baru begini doang. Lu gondok gak? Kira-kira kalau seandainya gue butuh darah di rumah sakit, lu mikir gak mau ngasih darah sama gue? Mikir kalau gue mah, digaku aja kagak. Kenapa? Karena seseorang itu perlu kepastian men. Hanya kepastian yang bisa membuat hubungan kita ini bisa berjalan. Paham dong? Ngerti dong? Masa enggak? It's my dream mas, not her. Pernah dengar kata-kata itu? Kenapa sang wanita mengatakan demikian? Karena dia goyah, suaminya mencintai dia. Sehingga sebuah hubungan kalau udah ada kegoyahan, gak akan pernah bisa jalan. Aku tetap di sini untuk setia. Pret. Kenapa? Udah goyah. Pertanyaan goyah yang paling umum kita dengar adalah, masa sih? Orang Kristen selalu jatuh dengan perkataan ini. Masa sih? Lu percaya deh Tuhan Yesus pasti tolong. Di mulut amin. Pikiran, masa sih? Itu namanya goyah men. Kalau lu punya berkat, lu akan memberikan kepada orang yang percaya sama lu atau orang yang gak percaya sama lu.
Yang percaya dong. Maka kematian, kebangkitan Kristus memberi kemenangan supaya lo gak goyah. Supaya lo berpegang kepada Kristus, berdiri teguh, tidak goyah. Gua tahu gue punya Yesus yang membawa kemenangan. Gua tahu Yesus yang telah bangkit atas maut. Yesus yang sama yang akan gue pegang untuk masa hidup gue. Kata orang gue gak mampu, tapi gue gak goyah. Karena gue punya Tuhan yang hidup. Saya sedikit kesaksian ya. Lu tahu, gue ini sebenarnya cacat. Kan udah sering kali nih saya ceritain. Saya jatuh dari tangga, 17 anak tangga, lalu saya ketiban pagar. Kebetulan pembina kalian tuh Kojungs, mungkin pernah dengar sedikit cerita tentang saya waktu saya merasakan hal itu. Lu tahu, dokter udah bilang 17 urat syaraf di kepala itu putus. Putus loh. Bengkok, diurut, lempeng. Putus, lu mau pakai lem uhu. Iya kan? Dan dulu nih gue kalau ketawa cuman sebelah gini. Kalau nangis cuman sebelahnya doang. Putus men. Dan dokter cuma bilang gini, ini pilihannya cuma dua. Kalau hidup jadi anak cacat, kalau nggak hidup ya, kalau nggak bertahan ya mati. Tapi lu tahu, hari ini lu lihat gue berdiri di ribuan orang normal. Gue lulus menjadi sarjana ilmu politik dalam negeri dengan IPK 3,83. Enggak cuman itu men, gue jadi pendeta. Apalagi yang mau buat gue goyah akan hidup. Dengan kebangkitan Kristus ada kemenangan, gue tahu gue gak perlu goyah. Goyah itu apa sih? Gini. Gitu. Begini lah. Jangan goyah. Karena dengan kemenangan Kristus membuat engkau tidak goyah. Makanya kalau percaya Yesus jangan cuma percaya Yesus, amin. Jangan, hidupi. Sama kayak lo pergi sama gue nih. Kalau lo pergi sama gue, makan. Lo percaya gak kalau itu akan gue yang bayar? Percaya gak? Jawab ngangguk. Percaya kagak? Percaya. Kenapa? Dilihat dari jasnya mehong. Pin emas. Kalung 24 karat. Cincin gak sembarang. Gelang lilit. Masa iya makan gue yang bayar? Kalau ada Kak Steven yang ngajak, pasti Kak Steven yang bayar. Bener gak? Gak akan goyah pendirian lo. Karena lu percaya. Dan lu menyaksikan. Tapi kalau lu nih, mohon maaf, pergi sama misalnya nih, orang yang tidak bekerja. Ngajakin makan. Di tengah-tengah makan, ketelan gak lu? Nih siapa yang bayar? Sok-sokan ngajak kau makan ke sini. Ntar gue lagi yang bayar. Kenapa goyah? Karena gak percaya. Sama kalau engkau percaya kepada Yesus, itu jangan cuma sekedar, iya gue tahu, enggak. Nikmatin. Kalau Yesus bilang dia gak pernah berdusta, buktiin. Gue sih begitu. Sampai hari ini nih, Kak Steven yang namanya pelayanan, anti minta-minta. Gak pernah. Kenapa? Karena prinsip gue, kalau Tuhan yang sudah mulai pelayanan ini, Tuhan cukupin. Gitu loh. Nah sama kayak hidup lo. Kalau lo percaya Yesus sudah menang atas maut, gimana Kak tentang masa depan gue? Jangan goyah. Maut aja bisa dikalahin, kalau cuma timbang masa depan, elek. Yang penting percaya. Kadang-kadang orang batal memberi karena orang yang dikasih gak percaya. Felix, habis ini gue kasih lo iPhone 14 Pro, mau gak? Mau. Aduh, tapi gue gak ada duit nih. Coba gue lebih rendahin dikit ya. Apa ya contohnya? Gitu. Kalau gue kasih lu rumah di BSD, mau gak? Mau. Tapi kalau seandainya lu lihat dengan kemampuan gue gak bisa ngasih rumah, lu mikir-mikir kan? Nah sekarang yang tersulit aja udah Tuhan taklukin. Apalagi cuma masa depan, apalagi cuma jodoh, apalagi cuma soal kuliah, apalagi soal impian, apalagi cuma soal cita-cita. Sepele cuy. Intinya lu jangan goyah. Karena kalau orang tidak goyah, itu anti gores. GTC anti gores. 1, 2, 3. GTC anti gores, CS.
Mau beban hidup model apapun anti gores. Kenapa? Karena gue punya trample glass. Yesus yang udah menang atas kematian. Dia jadi tameng hidup gue hari ini. Maka gak ada alasan buat gue goyah. GTC! Kurang, tangannya agak begini coba. GTC! Itu. Yang ketiga, waktu Yesus bangkit, dia beri kemenangan kepada kita supaya kita berdiri teguh, jangan goyah. Dan supaya kita apa? Giat selalu dalam. Woi, baca, giat selalu dalam. Maka jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Siapa di sini yang udah pelayanan? Angkat tangan. Pelayanan di rumah Tuhan, di gereja, angkat tangan. Turunkan. Yang belum pelayanan. Apa yang buat lu gak mau pelayanan? Malu aku kak. Kalau lu bilang lu malu pelayanan, Kristus sudah memberikan lu kemenangan supaya lu giat dalam pekerjaan Tuhan. Anak muda harus melayani, katakan anak muda harus melayani. Gak peduli lu mau jadi apa. Kalau suara lu bagus, lu jadi singer, puji Tuhan. Kalau suara lu gak bagus ya jangan daftar jadi singer. Musik di G lu nyanyi di A minor. Giliran ditegur salah, itu chordnya yang salah. Bisa-bisa. Kalau udah tahu bindeng, jangan coba ngelamar jadi WL. Bisanya apa? Gambar, lapor Kojung. Kok saya cuma bisa gambar, kalau pelayanan di tempat ini yang gambar yang mana? Ntar dicariin. Apa? Desain apa? Grafis. Desain grafis. Khotbah udah di PRJ ngomong grafis. Aduh, Nora. Desain grafis. Tapi gak gitu juga kali gue. Bisa lu jadi desain grafis. Ya kan? Anak muda gak boleh gak pelayanan. Kenapa? Karena kalau lu gak pelayanan artinya lu mengecilkan Tuhan yang memberikan kemenangan sama lu. Kenapa kak? Apa urusannya kemenangan sama pelayanan? Oh iya jelas ada dong. Yesus bangkit, kasih lu kemenangan supaya lu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Tapi kalau lu jadi anak muda pasif, sia-sia dong Yesus bangkit. Apa kita suruh dia tidur lagi? Makanya gue paling empet sama anak-anak muda. Mari kita tepuk tangan. GTC semangat dong. Katakan haleluya. Baru kedengeran. Tadi waktu pujian kemana? Kesel. Bagian yang tadi gue lempar botol jangan dimasukin ke. Terima kasih buat Kak Steven. Pas saya lagi begini lagi. Iya, ya kan? Coba tolong bagian multimedia bagian itu di. Kan gak enak ya kan? Pengumuman, terima kasih buat Kak Steven yang telah melayani kita pada hari ini. Kayak gimana gitu loh, ada pendeta model begitu. Aduh Tuhan. Anak muda harus pelayanan, katakan anak muda harus pelayanan. Anak muda harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, kalau lu gak dapat bagian di dalam gereja, kan karena gak mungkin semuanya pelayanan setiap minggu. Kalau lu semua pelayanan, terus gue yang jadi jemaat di situ. Kan gak mungkin. Tapi dengan lu duduk di tempat lu, dan lu lakukan pekerjaan Tuhan di tempat lu. Apa pekerjaan Tuhan sebagai jemaat? Memuji Tuhan yang baik, menyembah yang benar. Kalau nyanyi-nyanyi, kalau ngomong-ngomong. Orang yang bisu minta didoain aja biar bisa jadi sembuh. Orang yang budek minta didoain biar bisa denger. Lu yang udah pakai mic pengeras suara, ada amin? Baru, tadi kemana? GTC semangat dong, yang semangat katakan wuuu! Kenapa nggak dari awal? Tapi gak apa-apa. Gak ada kata terlambat dalam pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan nanggung amat sih. Bisa lebih. Ini baru ibadah anak muda. Ngerti dong? Masa gak ngerti sih? Apa sih bahasanya sih itu? Ngerti dong? Masa enggak sih? Ayolah, lakukan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Gak semua orang bisa naik mimbar. Karena kalau semua orang bisa naik mimbar, mic-nya kurang. Nah iya dong. Dan gak semua orang bisa megang kamera. Lah kamera cuma 3.
Lu mau satu kamera dikerubutin rame-rame. Gak semua bisa megang kabel. Tapi lu bisa lakukan pekerjaan Tuhan dari tempat duduk lo. Gimana caranya? Be respect to your God. Bener gak tuh bahasa Inggrisnya? Bener lah. Katakan sama-sama, be respect. Ayo dong respect sama Tuhan lo di dalam ibadah. Gereja kita ini gereja yang mengajarkan, gak perlu disuruh angkat tangan, gak perlu disuruh bangkit berdiri. Kenapa? Tugas lo menyenangkan Tuhan, bukan tugas Kagio untuk menyenangkan hati lo melalui perform yang bagus. Enggak, jangan kebalik CS. CS, jangan kebalik. Oi CS, jangan kebalik. Tugas hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini, kita perform yang bagus bukan untuk menyenangkan lo, biar lo datang lagi ke GC karena apa? Musiknya bagus. Jangan kebalik. Jangan. Justru tugas lo adalah menyenangkan Tuhan dengan kasih respect yang terbaik di dalam ibadah. Gereja kita ini gak pernah gereja ngajarin bangkit berdiri loh. Tapi gue perhatiin dari tadi lu bangkit berdiri disuruh. Angkat tangan disuruh. Semangat disuruh. Sebenarnya lu, jiwa lu ada di gereja ini. Tapi DNA lu gak ngerti dengan gereja ini. Kapan buka pendaftaran anggota baru? Ngerti gak nih sampai di sini? Ngerti dong, masa enggak? Anak muda harus melayani Tuhan. Anak muda harus melakukan pekerjaan yang Tuhan beri. Dan dikatakan di sini apa? Giat. Giat itu semangat CS. Jadi kalau lo gak giat di dalam pekerjaan Tuhan, gak giat di dalam ibadah, ini apa kita sama-sama kita bikin petisi biar Tuhan Yesus gak usah bangkit aja nih? Tuhan mati aja lagi deh, gak usah bangkit. Kenapa? Sia-sia lo bangkit, karena gak ada dampaknya di anak muda. Yang ngerti katakan ahem. Siapa yang mau bergiat dalam Tuhan? Angkat tangan. Nah, udah mulai cepat nih kecepatannya, turunin lagi. Sampai sini ngerti dong? Yesus memberikan kemenangan, dia mengalahkan maut supaya lo semua bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Gak semua harus naik mimbar, tapi semua harus giat di dalam menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan cuma sekedar nyanyi, gulung kabel, bikin desain grafis, atau bikin siapin ini itu dan sebagainya. Pekerjaan Tuhan itu adalah menyenangkan hatinya dia. Gimana caranya? Lakukan apa yang dia suka, jangan lakukan apa yang dia gak suka. Gak ada yang mau foto gue. Tetap gak ada, udah gue suruh. Tetap gak ada. Nggak. Lu gue lihat kamera lu di belakang. Gak usah. Tulis gitu yang bagus. Cara giat di dalam pekerjaan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan senangi. Jangan pernah lakukan apa yang Tuhan gak suruh. Ngerti sampai sini? Tuhan mau disenangkan dengan cara apa? Lu memuji dan menyembah yang benar. Respon sama firman Tuhan. Yang respon firman Tuhan katakan amin. Gitu. Itu buat ngesenengin gua? Enggak. Biar ibadah ini seru? Enggak. Itu untuk membuktikan bahwa kemenangan yang Kristus buktikan itu gak sia-sia men. Jangan berikan, jangan biarkan kebangkitan Kristus itu sia-sia hanya karena kebodohan kita. Yesus bangkit itu bukti yang paling nyata. Tapi jangan hina kebangkitan Kristus cuman gara-gara apa? Lagi males gua kah tepok tangan, lagi gak mood gua kah ibadah. Di stop oksigen lu 72 detik aja. Kalau nggak ngep lu. Siapa yang mau muji Tuhan dengan benar? Katakan amin. Nih kalau nggak ada perubahan, habis firman ada satu lagu nih. Kalau nggak ada perubahan. Ini gue kasih tahu aja, kan kita mau surprise, nggak usah surprise. Mesti gue kasih tahu dulu. Siapa yang mau menari berjingkrak buat Tuhan? Katakan uhuy. Tuhan catat. Yang tidak nyanyi dengan sungguh-sungguh, jangan disentil lah Tuhan, kasihan. Pegang aja dikit pita suaranya. Enggak lah ya, Tuhan gak kejam. Makanya untung bukan gue Tuhannya. Yesus, dia baik. Tapi siapa yang mau sungguh-sungguh memuji Tuhan sekali lagi katakan amin. Ada tangan yang mau sungguh-sungguh katakan amin. Habis ini ada nih satu lagu. Wih kak itu kan special perform dari pengurus, gak usah nih gue kasih tahu.
Biar lo bisa tahu bagaimana cara menghargai Tuhan Allah lo. Dia bangkit kasih kemenangan, tujuannya biar apa? Biar lo giat selalu. Selalu lo, bukan tiap menit, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, selalu. Jadi artinya selalu antusias. Antusias itu adalah bukti kalau lo bangga akan kemenangan Tuhan. Gak ada yang mau foto gue. Catat kayak gitu, antusias itu adalah bukti dari kemenangan Tuhan. Thank you loh, jari tangan lu membuat gue terharu. Siapa namanya? Rangga. Gagak bercanda. Yang ketiga, 4. Kemenangan oleh Yesus Kristus. Yesus bangkit dari kematian untuk menyatakan bahwa dia menang total. Yang susah sudah dia lakukan. Yang gampang tinggal kita yang praktekkan. Yang keempat, dampak dari kebangkitan Kristus apa? Biar kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan persekutuan dengan Tuhan, jeripayah lo gak ada yang sia-sia. Jadi jangan lu pikir gue ini orang tua yang gak tahu diri. Bukan bangkit. Lihat-lihat, udah tua masih lompat-lompat. Gak inget itu kaki. Kita mah biasa aja. Nyat, sampai setiap lutut bertelut. Musik udah waduh. Kojo sudah sampai begini. Siapa yang main gitar? Yang main gitar siapa? Kak Nelson. Kok Nelson udah sampai begini? Gue gak tahu dia ngomong apa. Pokoknya setiap kali dia deket di sini, Kok Joshua langsung gila lo ya, ketek udah sampai basah-basah. Lu cuman begini. Masuk lansia lo di sana. Lansia aja, hitam atau putih, asik. Yes, memuji Tuhan. Siapa bilang nenek-nenek tidak muji Tuhan? Mereka aja masih semangat. Kenapa lu, itu 5 detik, 5 menit? Oh 5 menit. Gue pikir 5 detik, gue aminin aja nih. Lo yang dikasih kesempatan, lo kagak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Siapa yang mau gunakan kesempatan ibadah Paskah hari ini dengan baik? Angkat tangan. Kasih tau kanan kiri lu. Yang semangat makanya lu CS. Baru gue dengar suaranya. Dari tadi gak ada. Kenapa? Karena ketika lu bersekutu dengan Tuhan, jeripayah lu gak ada yang sia-sia men. Ada berkat ketika lu mengangkat tangan. Ada kuasa ketika lu memperkatakan firman. Melalui apa? Melalui pujian. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Itu terjadi. Kenapa? Gak ada sia-sia kalau lu bersekutu dengan Tuhan CS. Lagunya apa habis firman? Risen, bangkit. Oh gak enak ya di Indonesiain. Risen, gitu kan. Dia bangkit kasih kemenangan. Ada gak orang menang begini? Oh gak ada CS. He's risen. Setidaknya begini-begini dikit. Jangan he's risen. Lewat. Gue lihat-lihat cakep juga gue beberapa waktu ini. Kenapa? Karena persekutuan dengan Tuhan itu gak ada yang sia-sia. Di balik pujian lu ada berkat yang menanti. Di balik semangat lu ada mujizat yang menanti. Mau mujizat ya harus melayani. Harus lakukan yang terbaik, harus bersekutu dengan Tuhan. Datang ke gereja buat bersekutu, bukan buat absen. Kenapa? Karena di balik persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Klik yang terakhir. Kalau kita bicara 4 hal tadi, itu semua bicara tentang otoritas. Kita baca dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Ini yang terakhir. Kolose 1 ayat yang ke-13. Kolose 1 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa. Anak muda dengar baik, ketika Yesus mati, Yesus bangkit, Dia punya otoritas memindahkan engkau dari yang tadinya berdosa menjadi orang yang ditebus. Namanya ditebus harus senang. Makanya ibadah tuh harus happy. Ibadah muka lo mentang-mentang pakai masker, emang gue gak bisa membaca dari tatapan mata lo. Tekanan banget gue perhatiin.
Yesus kasih otoritas kita supaya kita berubah status. Dan yang terakhir, kita buka dalam kitab Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat. Baca firman ini sama-sama. 2, 3. Akhirnya, di dalam Tuhan, di dalam, bayangin, Yesus kasih lu otoritas supaya engkau kuat di dalam kuasa kebangkitannya. Supaya lu kuat. Kalau lu memuji Tuhan, beribadah, merayakan Paskah dengan lemes-lemes, gak ada kuatnya. Sia-sia kematian dan kebangkitan Tuhan, men. Yesus telah memberikan otoritas itu pada kita. Klik yang terakhir. Pertanyaannya, sadar gak lo? Udah gitu aja. Sadar gak kamu punya otoritas untuk berdiri teguh, untuk tidak goyah, untuk bergiat, untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan diberikan kekuatan untuk beribadah, memuji dan menyembah. Sadar gak? Kalau lu sadar, taruh respect lu yang terbaik sama Tuhan. Taruh! Gue masih muda kak, mana ngerti. Makanya gue ajarin sekarang. Yang susah udah Tuhan lakukan. Masa tinggal yang gampang, bertobat, respect sama Tuhan aja lu gak bisa lakukan. Siapa yang mau respect sama ibadah dan Tuhan kita? Katakan amin. Segitu doang, segitu aja. Siapa yang mau respect sama Tuhan dan ibadahnya? Katakan amin. Ini Paskah men, Yesus bangkit, kita harus happy. Karena kemenangan yang dia berikan, itu mendatangkan otoritas buat hidup kita. Siapa yang sadar kita dikasih otoritas? Cuma segitu aja. Nggak ada suaranya, ulang. Masa gue mesti kayak Agnes Monica biar gue denger suara lu? Siapa yang sadar hari ini kita punya dikasih otoritas? Bangkit berdiri, Ko Joshua, tempatkan posisimu. Dah kan, baru gue ngomong, enggak ada. Bangkit berdiri, Ko Joshua, tempatkan posisimu. Jadi lu semua berdiri. Oh, kayak gue yang salah, lu tahu nggak? Ini siapa aja? Kak Nelson, sebelahnya siapa? Kak Juan, sebelahnya? Kak Gideon, keyboardnya? Kak Audi. Susah payah lu. Lu kalau mau ngecek, abis selesai ibadah nih, lu periksain nih keteknya satu-satu. Basah, Ces. Saking mereka mau kasih yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Masa lu jadi jemaat gak ada antusiasnya? Sebelum gua memuji Tuhan, colek kanan kiri lu, antusias lu di dalam rumah Tuhan. Gue suruh colek, nengok doang, colek. Kalau ku hidup bagimu. Coba liriknya dulu siapin, karena gue suka ketuker. Mataku apa-apanya tuh. Kalau ku hidup, nah kalimat berikutnya gue suka ketuker. Tampilin dulu aja, biar aman, kan malu kalau pendeta salah. Ada sukacita, amin. Amin. Yang sukacita katakan ha. Kurang ha. Mana ya? Klik, cing. Biar gak salah, Ces. Minta lirik F. Lirik. Oke. Ya, seadanya dulu dah ya. Yuk, kalau ku hidup. Kalau ku hidup, Coba dikecilin musiknya. ku hidup bagimu. Lebih keras lagi boleh? Hatiku tetap, Amin. Tetap menyembahmu, Dunia tak bisa apa? menjauhkanku Dari mana? dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup. Selama Ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasih. Yang mau hidup buat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan dengan suara terbaik. Kalau ku Hidup amin.
Bapa. dari kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan, selama kami hidup Tuhan, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Come on, say, katakan, kalau ku hidup, yes, amen. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. turunkan tanganmu dan taruhkan tangan kananmu di kepalamu. Taruh tanganmu di kepalamu. Taruh tanganmu di kepala. Pejamkan matamu, Kak Steven mau berdoa dari depan sini. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat pikiran kami Tuhan. Kiranya anak-anak muda pada pagi hari ini dikuasai di dalam anugerah Tuhan. Pikiran kami berubah. Kami gak overthinking lagi sama Tuhan. Pikiran kami diubahkan. Dan pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari pikiran-pikiran kotor. Dijauhkan dari pikiran-pikiran yang gak berkenan. Dijauhkan dari intimidasi-intimidasi. Dijauhkan dari pikiran-pikiran pemalas. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan buat kami. Kami menang. Kami lebih daripada pemenang. Kami menang. Kami punya dampak. Mari taruh tanganmu di dada anak-anak muda. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup. Kalau ku hidup, Boleh dengan suara terbaikmu. ku hidup bagimu. Oh yes Lord Jesus. Ku tetap Kiaralama shikaralama yashande. menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. selama ku hidup Tuhan. Selama ku hidup. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. GTC katakan dengan segenap hatimu, dunia tak Bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. semua orang di dalam ruangan ini katakan terakhir lagu ini. Dunia tak Bisa amin menjauh. Dari mana anak-anak muda? Dari Beri kasih-Mu. tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Yesus hidup ada kemenangan, katakan amin. Amin. Dan kami menang bersama Yesus, katakan amin. Amin. Kami gak takut, kami gak goyah, karena Yesus bersama dengan kami, katakan amin. Amin. Hari ini kami mau semangat, karena Yesus hidup, maka kami pasti hidup. Karena Yesus menang, maka kami ada di pihak Kristus. Kami menerima kemenangan, katakan amin. Pulang, terimalah, jadi berkat, penuhi rumah Tuhan, penuhi hatimu dengan hadirat Allah.
Sebab dia hidup pada hari esok, katakan amin. Amin. Ini doa kami terima dan sambut firman-Mu dengan sukacita. Anak-anak muda yang percaya Yesus memberikan kemenangan, mari sama-sama kita semua teriakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk teman-teman semua. Sebab hari ini ada kemenangan, amin. Sebab hari ini Tuhan Yesus bangkit, membuat kita tidak goyah, amin. Mengalahkan maut sampai ke dasar-dasarnya, amin. Sama-sama tepuk tanganmu, come on. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 'Silakan duduk kembali tempat duduknya. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, amin. Amin. Kita angkat kedua jempol kita arahkan Coach Stephen sambil katakan, thank you Coach Stephen pelayanannya, Thank you, Tuhan Yesus Stephen. memberkati. Yesus memberkati. Baik, JTC sangat rindu sekali menyambut jiwa-jiwa baru. Ada yang baru pertama kali hadir di JTC PRJ, boleh lambaikan tanganmu. Ada yang baru pertama kali hadir. Baik, ini menjadi tugas kita masing-masing. Oh, ada sebelah kiri, Shalom. Welcome to JTC PRJ. Minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Baik.
Baik teman-teman, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan uang persembahan kita. Bagi teman-teman yang ingin memberikan secara cashless, boleh scan QR di depan atau mungkin di depan bangku kalian. Dan bagi yang ingin memberikan secara cash, boleh disimpan dulu. Nanti di pintu keluar ada kotak coklat di belakang. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Sungguh indah penyertaan-Mu sampai siang hari ini Tuhan. Kami dapat belajar firman Tuhan yang Kau taburkan dalam hati kami. Kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan pada hari ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Melainkan kami dapat memperlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan, Kau yang sertai Tuhan. Kau yang berkati Tuhan sehingga menjadi berkat bagi di bumi ini ya Tuhan. Biar hanya dan nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selagi memberikan persembahan, multimedia dipersilakan menaikkan pengumuman.